baik. Sudah jelas ya? Sampun, Prof. Ampun, nggih. Suara saya sudah jelas ya? Jelas, Prof. Baik. Kembali lagi, terima kasih Dokter Siswadi, terima kasih semua senior dan juga para residen yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Salam sehat, semoga semua dalam keadaan sehat dan semua sudah vaksin ya. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya mendapat tugas untuk memberikan kuliah untuk PPDS khususnya. Saya mengambil topik tiroid dan pregnancy. Em, ya ini kebetulan juga nanti mungkin hari Minggu depan saya juga kebetulan memberikan kuliah sebagian dari ini, dan di samping itu rasanya penting juga saya sampaikan tentang penyakit tiroid dan pregnancy ini karena tidak jarang kita dapatkan dalam praktek sehari-hari dan sekaligus juga dalam konsultasi sehari-hari. Mungkin next slide, Dr. Sis, karena tidak bisa saya kerjakan dari sini sekarang. Nah ini sekedar mengingat kembali saja lagi ya, mengingat bahwa hormon tiroid dihasilkan oleh kelenjar tiroid dalam bentuk T4 dan T3, sebagian besar ya 90% diikat oleh protein, kemudian yang free lebih kecil, kemudian T4 sebagian diveripir menjadi resources sumber jadi T3, T3 yang aktif. Jadi kemudian T4 dijadikan T3 oleh deiodinisasi ya oleh karena ya, dibantu oleh enzim deiodinase namanya. Kemudian diambil yodiumnya menjadi T3. T3 baik itu kejadiannya di sirkulasi maupun di dalam sel. Kemudian T3 itu yang aktif, yang bekerja. Jadi itu secara prinsipnya begitu. Dan kita tahu bahwa hormon tiroid ini bekerja hampir di semua organ. Jadi baik itu di pas pada saat kehamilan di dalam fetus misalnya masih berupa fetus karena hormon atau kelenjar tiroid itu baru diproduksi, baru terjadi dan memulai memproduksi hormon tiroid bayi itu adalah setelah trimester pertama, jadi setelah 12 mingguan. Kemudian juga dia bekerja untuk oksigen consumption, jadi pembentukan energi, efeknya terhadap jantung, simpatetik, paru. Jadi hampir semua organ tubuh juga dipengaruhi oleh hormon tiroid. Saya kira mungkin Presiden sudah biasa membaca ini. Slide berikutnya. Slide berikutnya mungkin Dr. Sis. Ya. Nah, ini mengingat kembali lagi tentang hierarki aksis dari tumbuh dari hipotalamus pituitari tiroid. Saya kira ini juga sekedar mengingat kembali bahwa hormon tiroid atau kelenjar tiroid itu diatur sekresinya oleh hormon TSH yang dihasilkan di pituitari, dan TSH diatur oleh TRH, dan kemudian mendapat feedback mekanisme yang negatif dari hormon tiroid itu sendiri. Nah, ini dasar-dasar dari aksis ini kemudian digunakan kita untuk menentukan apa? Untuk menentukan fungsi dan sekaligus juga penyakit dari kelainan fungsi tiroid. Apakah dia primer misalnya pada penyakit atau pada kelenjar gondoknya itu, atau pada pituitari atau pada hipotalamus. Nah, ini saya kira aksis sumbu kerja ini yang biasa kita gunakan di dalam praktek sehari-hari di dalam menegakkan dia diagnosis dan sekaligus juga pemantauan terhadap hasil pengobatan. Oke, next slide. Nah, kita masuk langsung ke masalah kehamilan. Saya lihat dulu yang sebelah kanan ya, yang in pregnancy dulu. Apa yang terjadi pada kehamilan? Jadi, yang pertama adalah adanya clearance iodine. Jadi, iodin banyak lebih banyak dikeluarkan lewat ginjal sehingga kebutuhan iodine akan meningkat pada ibu-ibu hamil. Kemudian ada peningkatan dari binding globulinnya. Jadi thyroid binding globulin. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah total hormon tiroid akan menjadi meningkat. Padahal secara umum free thyroxine ya itu dalam keadaan normal, sehingga dia dalam keadaan sering sekali kita sebut dengan euthyroid, tetapi apa namanya tiroksinemianya ya, jadi hipertiroksinemia, jadi kadarnya secara keseluruhan dia tinggi tetapi dia tidak hipertiroid, dia tetap euthyroid. Jadi karena apa? Karena ternyata yang terikat itu banyak. Karena apa?
karena estrogen dia bisa menginduce produksi dari TBG-nya sehingga itu menjadi meningkat. Nah, ACG juga meningkat terutama pada fase kehamilan trimester pertama. Jadi sehingga apa? Sehingga dia bisa memicu juga mengikat reseptor TSH. Ya. Kadang-kadang dia juga sedikit meningkatkan hormon tiroidnya. Ya, pada kadang-kadang tertentu misalnya bahkan bisa menunjukkan gejala-gejala hipertiroid. Ya nanti mungkin saya akan singgung sedikit di belakang. Kemudian ada proses autoimunitas. Jadi pada maternal juga ada sedikit perubahan-perubahan. Jadi pada mungkin akan distimulat maternal imunoglobulinnya mungkin akan merangsang atau bahkan memblok reseptor TSH-nya. Nah ini yang terutama nanti di plasenta akan berpengaruh terhadap disfungsi tiroid pada fetus misalnya. Ya. Kemudian beberapa anti-tiroid drug seperti PTU, metimasol mungkin dia cross placenta. Nanti ini akan berpengaruh terhadap bayi. Nah, pada bayi apa yang terjadi? Bayi pada 12 minggu pertama biasanya bayi itu sama sekali dia belum bisa kelenjar tiroidnya menghasilkan hormon. Jadi belum terbentuk boleh dikatakan sehingga sepenuhnya tergantung daripada hormon tiroid dari ibu. Ya. Kemudian setelah berhasil, kemudian kelenjar gondoknya terbentuk, mulai menghasilkan hormon sendiri. Ya, mulai menghasilkan hormon sendiri. Nah, beberapa hormon ataupun antibodi itu nanti apa yang bisa lewat plasenta, yang bisa berpengaruh terhadap bayi, nanti mungkin belakangan saya akan sampaikan. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini apa akibat dari perubahan-perubahan fisiologis yang ada pada ibu? Nah, yang pertama, kalau serum binding globulinnya meningkat, maka bisa katakan, maka total T4 atau T3-nya akan meningkat. Ya, kemudian dengan sendirinya produksi akan meningkat, sehingga secara keseluruhan akan meningkat. Walaupun lebih sering keadaan ini akan menunjukkan euthyroidism. Jadi walaupun totalnya meningkat, secara keseluruhan pada ibu hamil pada umumnya, dia free tiroxinnya itu akan tetap normal. Ya. Kemudian ada plasma volume yang sedikit meningkat. Jadi kita tahu biasanya juga ini akan meningkatkan pulse size. Jadi banyaknya pulse size kadar hormon yang ada di dalam sirkulasi akan harus bertambah banyak juga. Ya. Jadi, nah kemudian T3 ekspresi di plasenta itu kemungkinan dia lebih aktif sehingga justru T4 harus diproduksi juga lebih banyak karena apa nanti D3 ini akan memecah T4 fungsinya untuk menjadi di T3. Nanti akan saya sampaikan juga fungsi dari D3 ini. Kemudian pada first trimester ada ACG yang meningkat, itu kembali lagi kemungkinan free thyroxine di samping itu ada peningkatan sedikit ya pada trimester pertama terutama. Jadi seperti saya katakan umumnya peningkatan ini biasanya dalam batas normal, tetapi kalau dia akan menjadi lebih banyak, maka dia ada gejala-gejala yang kita kenal nanti dengan transient gestasional tirotoksikosis misalnya. Ya, nanti akan saya juga singgung sedikit kembali lagi renal clearance yodiumnya meningkat, maka kebutuhan yodium. Jadi oleh karena demikian kadang-kadang pada trimester pertama terutama kita menganjurkan yodium, peningkatan konsumsi yodium pada ibu-ibu hamil misalnya. Ya. Nah, peningkatan oksigen consumption karena peningkatan kebutuhan baik fetal maupun kehamilan itu menyebabkan basal metabolic rate-nya meningkat dan kemudian kardiak output-nya meningkat. Ini adalah konsekuensi dari juga memang berkaitan dengan tiroid sendiri di samping karena plasma atau plasma volume-nya akan meningkat. Baik, slide berikutnya.
Nah, ini gambaran yang terjadi. Jadi kalau ini skematik dari kita bisa lihat yang pertama, misalnya adalah itu yang kita lihat dulu TBG-nya ya, TBG yang hijau tua. Jadi TBG-nya itu meningkat pada ibu hamil terutama pada minggu sampai minggu ke-20. Kenapa? Menyebabkan total T4-nya juga menaik. Tetapi pada umumnya free T4-nya itu yang merah umumnya masih dalam batas normal walaupun pada trimester pertama juga ada peningkatan. Nah, ini peningkatan ini sering masih dalam batas-batas normal, tetapi kadar-kadar tertentu peningkatan ini bisa melebihi batas normal sehingga timbul gejala-gejala hipertiroidisme pada pasien-pasien dengan kehamilan pada trimester pertama. Ya. Nah, kemudian TSA-nya akan dia menjadi lebih rendah. Ya, jadi TSA-nya dia karena hormon tiroidnya sedikit meningkat, maka TSA itu akan tertekan. Nah, di sini nanti mungkin perlu pertimbangan yang penting nanti akan saya sampaikan juga di belakang. Berapa sesungguhnya TSA dianggap normal misalnya pada ibu hamil. Nah, kalau kita melihat HCG-nya, jadi HCG tentu pada trimester pertama dia lebih tinggi, kemudian akan menurun. Ini yang biru ini agak nancap. Nah, tergantung dari tinggi rendahnya ini, nanti dari HCG, maka dia seberapa besar dia bisa memicu produksi sintesis dari hormon tiroid. Nah, itu akan menentukan apakah ada gejala-gejala hipertiroidisme yang sifatnya transien. Jadi ini memang sangat berhubungan dengan HCG. Jadi sifatnya transien ini kan. Jadi yang hitam itu kurvanya dia naik sekali minggu ke-10 puncak kemudian akan menurun lagi. Ya. Baik, slide berikutnya. Nah, yang menarik nanti karena ini akan ada hubungan dengan perlu ada tidaknya pengobatan. Kalau pada pasien-pasien yang mempunyai anti-TPO positif, jadi kita tahu bahwa anti-TPO ini adalah marker dari adanya tiroiditis yang kecenderungan menyebabkan hipo. Jadi kalau kita melihat bahwa mereka-mereka yang atau wanita hamil yang anti-TPO-nya negatif, maka respon atau hubungan antara HCG dengan free-tiroksin dia sangat tajam ya, jadi linier sekali. Tetapi kalau kita melihat kadar hormon pada mereka-mereka dengan TPO positif, maka HCG walaupun dia meningkat, dia tidak ada respon peningkatan free tiroksinnya. Dan inilah sebabnya kenapa nanti pada mereka-mereka ibu hamil dengan TSA yang sama misalnya, tapi kalau anti-TPO-nya positif itu bukan pengobatan dibandingkan dengan anti-TPO yang negatif misalnya. Ya. Nah, ini dalam yang di atas berbentuk gambar korelasi, yang di bawah adalah hubungan dari minggu ke minggu. Jadi sama ini modelnya. Ya. Jadi kalau misalnya yang biru tua itu adalah HCG, kemudian yang merah tua itu adalah TPO-nya yang negatif, jadi respon hormon tiroidnya akan meningkat. Sedangkan kalau TPO-nya positif, ini kemungkinan respon tiroid hormonnya tidak sesuai dengan peningkatan HCG. Baik, berikutnya. Nah, ini apa yang bisa lewat plasenta? Dan ini penting sekali untuk meramalkan kejadian-kejadian atau dampak terhadap bayi pada ibu-ibu dengan penyakit tiroid. Jadi pada ibu-ibu hamil dengan penyakit tiroid. Yang pertama adalah hormon hormon TSH. Hormon TSH tidak bisa lewat plasenta. Ya. Kemudian hormon tiroid bisa lewat plasenta, bisa ya. Nanti ada mekanismenya belakangan, mungkin slide berikutnya ini akan saya sampaikan. Jadi hormon tiroid, terutama seperti saya katakan bahwa pada bayi masih muda di bawah 12 minggu, maka bayi tidak mampu membuat memproduksi sendiri, maka boleh dikatakan hormon tiroid semuanya berasal dari ibu. Nah, kemudian antibodi TRAB-nya gimana? Bisa lewat? Enggak bisa ya. Jadi itulah sebabnya kalau ibu TRAB yang tinggi,
kemudian dia lewat plasenta TRAB-nya, dia bisa memicu hipertiroid pada bayi. Ya. Kemudian yodium bisa lewat. Ya, jadi kebutuhan yodium pada bayi itu akan dipenuhi dari ibu. Kemudian radioaktif, ya dengannya juga oleh karena demikian radioaktif iodine biasanya tidak dianjurkan bagi mereka-mereka yang hamil atau mungkin akan hamil dalam waktu 6 bulan. Jadi sebaiknya kalau kita memberikan terapi radioaktif iodine, paling tidak ibu tersebut tidak boleh hamil 6 bulan setelah pemberian radioaktif iodine misalnya. Nah, obat-obatan seperti apa? Obat-obatan yang biasa kita gunakan pada pasien-pasien dengan hipertiroid misalnya, yaitu PTU, metimasol, maka kedua obat itu bisa melewati plasenta dan bisa memberikan dampak, ya bisa memberikan side effect yang nanti mungkin sebentar saya akan sampaikan apa dampaknya, termasuk propranolol. Nah, karena propranolol biasanya kalau ibu hamil, kita takutkan ada beberapa efek samping, maka seringkali kita kalau dalam kondisi tidak terlalu signifikan gejalanya, maka biasanya kita tidak menggunakan propranolol, misalnya cukup anti-tiroid saja. Ya. Baik, slide berikutnya. Nah, ini bagaimana hormon itu ditransfer. Jadi sebenarnya plasenta sama saja bagaimana hormon tiroid itu keluar dari sel follicle, kemudian juga bekerja di sel-sel yang lain, semuanya membutuhkan apa yang kita kenal dengan protein transfer, jadi transfer protein. Dan ini berbagai macam transfer protein juga ada, ya. Dan mungkin sebagian kita tidak tahu, jadi belum dikenal. Nah, itu bisa menembus plasenta dan masuk ke sirkulasi bayi. Dan seperti saya katakan bahwa D3 itu adalah enzim yang merubah T4 sebagian menjadi reverse, jadi yang tidak aktif. Sedangkan kalau D2 itu T4 menjadi T3 yang aktif. Nah, kemungkinan plasenta, jadi ini mungkin suatu dibuat keseimbangan ya. Jadi T4 dirubah jadi reverse oleh D3, tadi juga sudah saya sampaikan, sering pada plasenta ini ekspresinya meningkat. Sehingga sebagian T4 itu akan dirubah menjadi reverse T3 yang tidak aktif, sehingga dibutuhkan T4 yang lebih banyak. Jadi itulah sebabnya ibu harus membuat T4 yang lebih banyak untuk kebutuhan bayi. Ya. Slide berikutnya. Kemudian antibodi. Jadi apa risiko antibodi? Jadi kalau misalnya dengan orang-orang yang baru diobati, misalnya ini ibu hamil dengan pengobatan, misalnya antitiroid, misalnya anggaplah PTU. Nah, TRAB biasanya mulai menurun ya, kalau dengan menggunakan antitiroid. Kemudian pada bayi dia masih bisa masuk TRAB-nya. Jadi pada beberapa hari setelah kelahiran itu bisa mendapatkan gejala-gejala hipertiroid karena rangsangan dari TRAB yang berasal dari ibu. Nah, bagaimana mereka-mereka yang sudah ablasi dan mendapatkan terapi hormon? Biasanya tergantung TRAB-nya. Jadi TRAB-nya biasanya kalau misalnya tidak terlalu tinggi, tapi segera juga bisa juga terjadi. Jadi tergantung kadar TRAB-nya. Kalau TRAB-nya masih ada, juga bisa menyebabkan hipertiroid pada bayi yang baru lahir. Nah, ini saya kira bagi mereka-mereka dengan kehamilan dengan penyakit tiroid, baik itu sudah diablasi dan mendapatkan hormon tiroid maupun yang sedang diobati dengan antitiroid, bayi baru lahir memang kita memerlukan screening. Pada umumnya tidak membutuhkan obat-obatan pada bayi baru lahir pada umumnya ya, kecuali ada gejala yang sangat menonjol. Tapi kalau tidak, kita tinggal menunggu dalam beberapa hari, kemudian kita bisa periksa ulang. Nah, kalau misalnya dia akan membaik, itu biasanya hipertiroidnya berasal dari rangsangan TRAB ibu. Slide berikutnya. Nah, ini sebagai perkiraan saja bahwa prevalensi penyakit tiroid pada kehamilan, misalnya yang overt hipo, jadi
sekitar 0,3 sampai 0,5%. Sesungguhnya memang ini cukup banyak yang kita dapatkan juga ya, terutama yang subclinical hypo. Jadi atau dengan mereka-mereka dengan anti TPO-nya yang positif. Ya ini cukup banyak sebenarnya ada pasien, cuman sayang memang kita jarang sekali melakukan screening. Di satu sisi sub clinical hypo sering tanpa gejala yang jelas sehingga dia merasa sehat-sehat saja. Nah, nanti kapan perlu di screening saya kira mungkin nanti akan saya sampaikan sebentar lagi. Kemudian ada overt hyper juga hampir sama jumlahnya sebenarnya dengan hipo, tetapi kita sering sekali mendapatkan hyper karena gejalanya lebih jelas. Ya. Kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tiroid juga, tetapi penyakit primer pada kelainan ibu, misalnya pada penyakit korionik. Ya, itu cukup banyak, misalnya pada mola, ya pada penyakit-penyakit yang berkaitan seperti koriokarsinoma misalnya. Ya. Kemudian nodul juga cukup banyak, tetapi pada umumnya nodul kalau memang fungsinya normal, euthyroid biasanya tidak ada banyak pengaruhnya terhadap ibu itu sendiri maupun kehamilannya atau bayinya. Baik, slide berikutnya. Slide mungkin Dr. Sis. Slide. Slide mungkin tidak ada yang gitu. Ya. Nah, ini sekadar belum ya sudah ya stop. Ini sekadar ilustrasi bahwa sesungguhnya kita memerlukan ini memang kadar-kadar TSA. Ini penting nanti di dalam men-screening. Jadi TSA-nya sebesar berapa dan kemudian perlu apa tidak diintervensi. Sesungguhnya yang dianjurkan juga adalah bahwa kadar TSA pada masing-masing trimester untuk penduduk lokal itu dianjur. Jadi nanti mungkin petunjuknya di dalam guideline itu di samping kadar yang absolut biasanya juga dianjurkan kadar lokal. Nah, itulah sebabnya kita coba nanti dengan salah satu residen untuk melihat fungsi tiroid ini pada berbagai macam tingkat trimester kehamilan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menjadi data dasar untuk kita sekalian. Ya, slide berikutnya saja. Nah, kapan diperlukan tes screening? Nah, memang screening massal setiap kehamilan itu pada umumnya hampir semua negara, sebagian besar negara tidak menganggap tidak memerlukan memang. Ya, jadi kalau kita lihat memang pasien ini 1% sampai 3% misalnya. Tetapi kita mungkin memerlukan screening untuk pasien-pasien tertentu. Jadi tidak dianjurkan untuk massal, tetapi pasien-pasien tertentu. Nah, siapa pasien-pasien itu adalah ini sebagai berikut ini ya. Nah, biasanya kalau screening kita gunakan TSA dulu bagi mereka-mereka yang tanpa gejala, tanpa ada keluhan-keluhan yang berhubungan dengan penyakit tiroid. Jadi mereka-mereka yang pertama adalah ada riwayat pernah hipo atau hiper, atau gejala awal, atau ada klinis-klinis yang menunjukkan ada fungsi tiroid. Saya kira residen juga sudah sangat paham gejala-gejala penyakit tiroid seperti apa. Misalnya dia ada gejala tetapi tidak pernah check up, kemudian hamil, nah ini harus di screening. Kemudian sudah pernah mengetahui ada antibodi tiroid yang positif atau adanya gondok misalnya. Ya. Jadi kalau ada gondok semuanya harus di screening. Kemudian ada riwayat penyinaran atau operasi di daerah leher atau tiroid, jadi itu harus di screening. Mereka-mereka yang hamil di usia di atas 30 tahun. Mereka dengan diabetes tipe 1 karena apa? Atau penyakit autoimun yang lain misalnya karena apa? Karena penyakit autoimun itu sering bersamaan dengan penyakit autoimun yang lain, jadi berkelompok dia. Kemudian pernah riwayat dengan keguguran misalnya, kehilangan kehamilan lah, ya. Kemudian atau sebaliknya infertilitas.
Jadi banyak pasien-pasien infertilitas berkali-kali tidak atau bertahun-tahun tidak hamil. Salah satu penyebab pentingnya adalah penyakit tiroid. Terutama kalau tidak ada gejalanya tidak jelas, itu sering disebabkan karena hipotiroid. Kemudian kehamilan berulang. Jadi kalau sudah hamil ketiga misalnya dan selanjutnya, karena ini kehamilan multiple grande ini bisa menyebab juga bisa salah satu faktor resiko. Kemudian juga family history. Jadi ada keluarga mempunyai riwayat autoimun misalnya, walaupun dia sendiri sekarang tidak jelas ada penyakit, tetapi kalau ada keluarga maka perlu dilakukan screening. Kemudian morbid obesity, ya. Obesitas dikaitkan juga dengan hipotiroid misalnya. Penggunaan obat-obat yang berkaitan dengan fungsi tiroid, misalnya dengan aritmia, dengan penggunaan amiodaron misalnya dan sebagainya. Kemudian di daerah-daerah, jadi kalau kita tinggal, ada pasien-pasien tinggal di daerah iodine insufficiency, jadi insufficiency yodium berat dan sedang. Ya. Nah, syukur kalau di Bali sekarang sudah hampir tidak ada lagi daerah-daerah yang kekurangan yodium misalnya. Baik, slide berikutnya. Nah, ini cara screeningnya. Jadi ini menurut American College of Obstetric and Gynecology, ini tahun 2020, jadi TSH sebagai screening, kita lihat dulu. Kalau TSH-nya normal, maka kita anggap UTW tidak memerlukan intervensi lebih lanjut lagi. Kalau dia meningkat, kalau meningkat itu artinya apa? Kita harus mencurigai adanya hipotiroid. Jadi hipotiroid ini yang sebelah kiri ya. Kalau kita lihat cek free T4-nya, jadi kalau cek free T4-nya, kalau dia di bawah normal, maka itu memang dia over hypo. Nah, ini harus segera diberikan pengobatan levothyroxine, mulai dosis kecil biasanya. Ya. Kemudian kalau dia normal, kalau normal itu berarti subclinical. Jadi subclinical, maka ini perlu dievaluasi lebih lanjut. Nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan. Nah, kalau dia meningkat, kalau dia kalau dia menurun, berarti kita harus curigai dia hyperthyroidism. Nah, kalau FT4 atau FT3-nya atau total T3-nya normal, itu artinya subclinical hyper. Kalau dia meningkat, dia berarti overt. Jadi overt kita harus obati pasien seperti halnya hipertiroid. Ya. Kemudian kalau dia subclinical hyper, mungkin nanti perlu kita pemeriksaan lebih lanjut. Baik, slide berikutnya. Nah ini kalau dia kita curigai suatu hipo ya. Jadi kita lihat TSH-nya sekarang, coba dulu kembali lagi lihat TSH-nya. TSH-nya kalau misalnya rendah, maka itu kemungkinan tiroidikosis diobati tadi seperti tadi. Tetapi kalau subclinical umumnya pada kehamilan murni, kita sering tidak memberikan pengobatan. Ya, jadi kita lihat pantau saja, kecuali dia menjadi overt, baru diberikan obat. Nah, sekarang bagaimana kalau TSH-nya naik? Naiknya sebesar apa? Kalau sekitar 0,1 atau 2 sampai 2,5, jadi ini ada masih normal, maka dia tidak perlu, ini pasti normalnya. Nah, bagaimana kalau peningkatnya sedang, tadi kecil ya, di bawah 10 mili unit per liter. Nah, kalau peningkatannya kecil, maka kita cek TPO-nya. Jadi TPO antibody. Kalau TPO antibody-nya negatif, maka dia kemungkinan tidak memerlukan obat-obatan. Jadi seperti tadi biasanya responnya masih bagus. Tapi bagi mereka dengan TPO-nya positif, kemungkinan dia sudah memerlukan terapi. Jadi harus dipikirkan gitu. Jadi misalnya kalau TPO-nya positif kemudian kita lihat kembali TSH-nya nah ini
ULRR ini adalah upper limit dari regional reference-nya ya. Jadi berapa yang kita biasanya. Kalau misalnya relatif tinggi, jadi masih relatif tinggi, maka TPO yang positif walaupun subklinikal itu memang perlu mendapat pengobatan karena respon tubuh di dalam mengeluarkan apa mengeluarkan hormon tiroid itu akan rendah, berbeda dengan mereka-mereka dengan TPO yang negatif. Sedangkan kalau TPO-nya negatif, seandainya tidak terlalu tinggi, maka pada umumnya tidak memerlukan obat. Sedangkan kalau dia TSH-nya relatif tinggi, walaupun subklinik, karena hipotiroid itu akan memberikan dampak yang tidak baik pada ibu, terutama apalagi kita dapatkan pada awal-awal kehamilan, maka biasanya kita memberikan obat-obatan dengan dosis kecil pada mereka-mereka dengan subclinical hypo. Tetapi kalau obat hypo, maka harus diberikan obat-obatan. Oke, slide berikutnya. Nah, ini cuman suatu ilustrasi bahwa pada awal-awal kehamilan, sering sekali seperti saya katakan tadi pada fisiologisnya. Jadi pada awal kehamilan trimester pertama, HCG itu paling tinggi kan, sampai 10 minggu, puncaknya 10 minggu kehamilan. Kemudian 20 minggu kehamilan sudah turun dan kemudian mendatar. Nah, pada fase-fase peningkatan ini sering sekali ditemukan gejala hipertiroid. Jadi pada kadar-kadar tertentu dia akan melebihi kadar hormonnya daripada batas normal atas dan menimbulkan gejala-gejala tirotoksikosis atau hipertiroidism yang kita kenal dengan gestational transient thyrotoxicosis. Ya. Nah, pada umumnya mereka-mereka dengan, nah ini kalau kita melihat kemungkinan kejadiannya, jadi kalau makin banyak bayi yang ada, makin tinggi kemungkinan terjadinya beta HCG ini. Jadi kemungkinan akan terjadinya GTT atau gestational transient thyrotoxicosis ini kemungkinan lebih besar terjadi pada kehamilan yang multiple. Ya. Nah, persoalannya apakah GTT ini perlu diobati apa tidak? Mungkin slide berikutnya dulu. Slide-nya udah tersis. Ya, kita bedakan dulu ya, bedakan dulu. Apa bedanya bahwa dia gestational hyperthyroidism yang transient, apa grip ini kebetulan baru ketahuan misalnya. Nah, tentu kita tahu grip itu seperti apa gejalanya ya. Biasanya grip ada triasnya, di samping hipertiroid ada apa? Gondok yang diffuse, misalnya ada juga gejala-gejala ekstratiroidal, misalnya ada exophthalmos, ada dermopati misalnya dan yang lain-lain. Nah, kalau kita melihat lebih dalam lagi, kalau kita memeriksa antitiroidnya, jadi TRAB-nya, maka tentu yang grip positif, yang gestasional negatif. Ya. Nah, biasanya kalau grip benar-benar tinggi, ya, dan kebetulan kalau kita bisa melihat rasio T3 T4-nya itu tinggi, kalau gestasional dia rendah karena sebagian besar berbentuk T4. Ya, jadi T4 tidak banyak dirubah menjadi T3 pada kondisi-kondisi kehamilan karena fungsinya dipertahankan normal. Jadi ya ini ada gejala mata, ada gejala goiter. Umumnya kalau gestasional berkaitan dengan emesis gravidarum. Jadi pada ACG yang tinggi pada kehamilan awal kehamilan sering disertai dengan yang kita kenal dengan eperemesis gravidarum. Jadi gejala-gejala muntah, misalnya dan sebagainya. Ya. Jadi dan multiple pregnancy seperti tadi. Biasanya gejalanya sudah ada. Kalau grip, mesti kalau kita kaji gejalanya ada ya, sebelumnya. Sedangkan kalau gestasional tidaknya, memang betul-betul terjadi pada saat kehamilan. Apakah perlu diobati? Kalau kita yakin dengan grip, maka kita harus obati. Tetapi kalau GTT biasanya tidak memerlukan pengobatan karena kita menunggu selama gejala tidak terlalu signifikan, maka umumnya tidak memerlukan obat-obatan. Mungkin kadang-kadang kita memerlukan obat-obatan, tetapi sifatnya juga sementara. Jangan lupa
Jadi mungkin dalam beberapa minggu pengobatan kemudian dihentikan dengan dosis kecil misal. Ya kalau memang eh, gejalanya cukup signifikan. Baik, slide berikutnya. Slide. Nah, terapi prinsipnya kalau hipo seperti apa? Ini tadi, ini belum ya. Tadi mana duluan coba? Oh ini dulu ya boleh. Jadi kalau pasti hipo pada pasien-pasien kehamilan seperti apa? Nah, seperti saya katakan bahwa tadi sudah ada guideline-nya. Saya kira ini mungkin tidak perlu lagi ya. Mungkin kecuali ini, maaf ini saya mau tekankan. Jadi mereka-mereka yang sudah diketahui IPO sejak awal pasiennya, kemudian sudah mendapatkan pengobatan L-tiroxin misalnya. Nah, kemudian dia hamil. Nah, pada saat kehamilan, terutama kehamilan muda, di mana si bayi masih tergantung daripada hormon yang dapat dari ibu, maka dosisnya itu perlu ditingkatkan sekitar 20-30%. Jadi anggaplah misalnya kalau pasien biasa minum tiroksin 100 miligram, mikrogram, maka pada saat awal-awal kehamilan kita bisa naikkan menjadi 125 misalnya. Ya, atau ya di antara itu sangat saya kira tergantung daripada nanti respon pasien. Kira-kira seperti itu ya 20% sampai 30% dinaikkan dosisnya. Ya, terutama pada fase-fase awal kehamilan. Baik, slide berikutnya. Slide. Nah, ini rekomendasi dari American Thyroid Association juga untuk hiper secara umum. Ya, untuk hiper secara umum. Kalau misalnya dia sebelum kehamilan sudah ada, atau bahkan sebelum hamil, ya sebelum niat hamil, maka memang kita pintar-pintar memilihkan pengobatan. Kalau sebelum hamil sudah ketahuan penyakitnya hipertiroid dan kemudian ingin hamil di kemudian hari belakangan, mungkin ablasi biasanya lebih bagus. Ya, lebih bagus ablasi. Tetapi kalau memang tidak bisa ablasi, maka kita bisa menggunakan obat-obatan. Obat-obatan biasanya yang dipilih pada saat hamil awal, biasanya PTU, karena dianggap eh, efek sampingnya sedikit lebih rendah dibandingkan MMI, jadi metimazol, terutama terhadap bayi. Tetapi setelah bayinya tumbuh sempurna, menjadi organogenesisnya sudah bagus, jadi trimester kedua, maka boleh switching dari PTU ke MMI karena MMI relatif lebih aman dibandingkan PTU, terutama tentu untuk ibunya. Ya. Kemudian kalau misalnya trimester pertama, jadi maka pertimbangkan obat-obat itu kalau memang tidak diperlukan itu diberhentikan, ya, diberhentikan, atau juga pilihannya kembali lagi. Jadi tergantung lihat perkembangannya. Nah, setelah trimester pertama kembali lagi PTU bisa dilanjutkan. Jadi ini tergantung daripada kapan kita menemukan pada pasien ya. Pasien hamilnya kapan ditemukan, apakah sebelum hamil, apa sudah hamil kebetulan baru diketahui. Baik, slide berikutnya. Slide. Ini apa namanya? Pengobatan pada hipertiroid. Nah, ini penting juga ada beberapa hal yang tadi juga sudah saya sampaikan. Hal yang penting saja yang sangat saya ingin garis bawahi bahwa pada saat pengobatan dengan antitiroid, jadi antitiroid, biasanya hormon itu diperiksakan, jadi FT4 terutama, kemudian TSH juga monitor tiap bulan. Ini memang kalau kita melihat kalau saya kehamilan ini agak sering memang saya wajibkan tiap bulan. Tetapi kalau bukan non hamil kita bisa, kalau sudah maintenance bisa agak jarang kita. Tetapi kalau kehamilan kita harus sip banget dengan dosis pengobatan. Nah, biasanya obat-obatan untuk anti-tiroid drug ini diberikan tujuannya untuk apa? Tujuannya sampai hormon tiroid itu upper limit ya atas ya
atau sedikit lebih tinggi dibandingkan reference. Jadi jangan dibuat terlalu rendah. Apalagi pada fase kehamilan yang pertama di mana hormon tiroid ini sedikit dibutuhkan lebih banyak. Ya, jadi lagi sekali tidak perlu sampai normal banget apalagi kita kebablasan mengobati. Maka obati hipertiroid sampai batas atas dari F4 ya atau sedikit mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan normal. Ya, itu boleh dibolehkan, dianjurkan. Baik, slide berikutnya. Saya kira ini sudah nanti bisa baca sendiri. Ntar sebentar mana yang bisa saya. Oh ya, maintenance dose. Jadi maintenance dose memang dosis yang paling kecil yang bisa mempertahankan, tentu yang bisa mempertahankan apa? Mempertahankan kadar hormon capaiannya itu tercapai. Jadi karena bagaimanapun antitiroid itu tetap mempunyai impact atau side effect kemungkinan terhadap pada bayi. Ya. Mungkin slide berikutnya saya kira ini tidak perlu, yang bisa dibaca. Hmm, ya, mungkin diteruskan saja. Terus slide. Nah, ini keuntungan dan kerugian. Kalau memilih pasien-pasien yang untuk hamil misalnya ya. Kalau saya biasanya, jadi ini memang keuntungan dan kerugian nanti bisa baca. Saya kira ininya sudah saya berikan ya dalam bentuk PDF-nya sudah diberikan ke residen rasanya. Jadi prinsip dasarnya begini, kalau misalnya dia memerlukan kehamilan di hari, maka memang sebenarnya paling bagus itu ablasi. Jadi ablasi apa dengan radioaktif atau dengan tiroidektomi. Nah, kalau misalnya apa? Kalau pilihan radioaktif, jadi karena misalnya gondoknya kecil, gejalanya tidak berat, jadi pilihan seperti biasa, memang dia harus menunda kehamilan di atas 6 bulan, itu prinsip dasarnya. Kalau dia ingin hamil cepat, maka tiroidektomi. Kalau kita menggunakan anti tiroid paling tidak harus pakai tiroid dulu 2-3 bulan, kemudian karena itu dosis yang tinggi juga harus harus menunggu supaya kalau bisa jadi tunggu kadar hormonnya lebih bagus karena pada umumnya juga kehamilan lebih susah terjadi kalau masih ada hipertiroid misalnya. Nah, antitiroid tentu ada efek sampingnya. Nanti mungkin saya sampaikan berikutnya. Walaupun memang relatif kecil dan tidak terlalu banyak apa yang sangat signifikan, tetapi tetap saja ada efek sampingnya. Jadi itu sekarang untuk kerugiannya menggunakan eh, baik obat maupun radioaktif maupun tiroidektomi. Baik, slide berikutnya. Nah, ini dampak terhadap bayi. Jadi mungkin berefek samping antara PTU dan metimasol itu hampir kira-kira ya sekitar 2-3%. Kemungkinan yang terjadi adalah MMI itu lebih banyak efek samping terutama pada bayi, ya terutama sebelum pada proses organogenesisnya. Oleh karena demikian PTU digunakan pada trimester pertama. Jadi setelah organ-organ sudah eksis pada bayi, maka biasanya di-switch ke metimasol, ya. Karena apa? Metimasol secara umum efek sampingnya yang lain-lain di luar terhadap bayi itu lebih kecil dibandingkan PTU. Jadi itulah sebabnya di Amerika, di Eropa umumnya awalnya PTU, kemudian di switch setelah semester kedua menggunakan metimasol. Nah, ini beberapa di antaranya adalah ada ya gangguan kulit, misalnya tidak tumbuh ya. Misalnya yang lain-lain tidak ada tumbuh anal, misalnya ada laporan-laporan esofagus misalnya. Kemudian malformasi di beberapa tempat pada mata, ya septal defects, ada gangguan muka misalnya dan beberapa yang lain. Jadi oleh karena demikian lagi sekali memang juga kalau tidak sangat penting biasanya eh,
ya kita tidak menggunakan tentu obat-obat ini dan kemudian tentu dosisnya diusahakan sekecil mungkin untuk mempertahankan normal-normal pada ibu hamil. Baik, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ini eh, ini mungkin slide yang terakhir. Seandainya kita jadi dalam untuk praktek untuk sehari-hari ya residen misalnya kita kadang-kadang mendapatkan thyroid storm juga. Nah, thyroid storm pada pada eh, orang biasa kita sudah beberapa, tapi kalau ibu hamil kemudian disertai thyroid seperti apa? Nah, ini anjuran dari eh, American College of Obstetric dan Gynecology yang baru mungkin menganjurkan seperti ini. Jadi kita menghambat hormon tiroid baik dengan biasanya PTU digunakan dosis tinggi, kemudian bila perlu diberikan tambahan iodine jadi semacam Lugol untuk mempercepat untuk menahan sekresi hormon tiroid lebih cepat, ya itu termasuk Lugol itu ya. Kemudian memblok konversi T4 T3 dengan steroid bisa hidrokortison atau dexamethasone, kemudian obat-obat propanolol ini mungkin bisa diberikan tetapi biasanya itu harus diberikan jangka pendek karena obat ini juga berpengaruh berdampak terhadap ibu maupun pada bayi. Nah, sisanya adalah supporting tergantung daripada penyebabnya. Baik, masih ada slide mungkin tidak habis ini ya terakhir ya. Coba ada, ya deh, terima kasih. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau ada pertanyaan, masih ada sisa waktu mungkin sedikit ya kita tambahin, tidak apa-apa. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin masukan, terima kasih.